Hai semuanya, gerbang pikiran kita itu ibarat pintu tol. Setiap hari kita dihadapi oleh berbagai macam informasi, kejadian, dan interaksi yang berusaha masuk ke dalam benak kita. Ada yang penting, ada yang enggak, ada yang positif, ada juga yang negatif. Kalau kita biarkan semuanya masuk tanpa disaring, pikiran kita bisa macet, penuh sesak, dan akhirnya mental atau kelelahan. Istilah pintu tol mental ini bisa jadi analogi yang pas untuk menjelaskan pentingnya menyaring stimulus yang datang sebelum mereka benar-benar masuk dan mempengaruhi cara kita berpikir, merasa, dan bertindak. Coba bayangin, setiap pagi kita bangun tidur, ponsel kita langsung menyajikan deretan notifikasi, berita heboh, update media sosial teman, email kantor yang menunggu, sampai tawaran diskon dari e-commerce. Itu baru dari satu sumber. Belum lagi dari lingkungan sekitar. Obrolan tetangga, ucapan bos di kantor, komentar teman, sampai konten yang kita lihat di jalan. Semua itu adalah stimulus yang antre di depan pintu tol mental kita. Jika kita langsung membukanya lebar-lebar tanpa pertimbangan, kita akan langsung kewalahan. Otak kita dipaksa untuk memproses semua informasi itu secara bersamaan, padahal kapasitas kita terbatas. Ibarat jalan tol yang cuma punya 2 lajur, tapi semua kendaraan dari berbagai arah masuk bersamaan, pasti macet. Masalahnya, banyak dari kita yang nggak sadar kalau kita punya kendali atas pintu tol itu. Kita sering merasa harus tahu semua, harus up to date dengan segala hal, dan harus merespon setiap stimulus yang datang. Padahal, itu adalah jebakan. Kita jadi terombang-ambing oleh arus informasi yang nggak relevan. Pikiran kita dipenuhi oleh kekhawatiran yang nggak perlu, perbandingan sosial yang bikin insecure, atau berita negatif yang membuat kita cemas. Akhirnya, kita jadi mudah lelah secara mental, sulit fokus, dan emosi kita jadi nggak stabil. Penting untuk disadari, menyaring stimulus itu bukan berarti kita jadi menutup diri dari dunia. Justru sebaliknya, itu adalah cara kita untuk menjaga kesehatan mental agar kita bisa lebih efektif dalam berinteraksi dengan dunia. Proses penyaringan ini dimulai dari kesadaran. Kita harus sadar bahwa tidak semua informasi butuh perhatian kita. Tidak semua orang punya hak untuk masuk ke dalam pikiran kita. Kita punya kendali penuh untuk menolak atau menerima stimulus itu. Lalu, gimana caranya kita mengoperasikan pintu tol mental ini? Cara pertama adalah dengan mengatur jadwal dan prioritas. Sama seperti kita memilih jalan mana yang akan dilewati saat berkendara, kita bisa memilih kapan dan jenis informasi apa yang akan kita izinkan masuk. Contohnya, daripada langsung cek ponsel begitu bangun tidur, lebih baik kita gunakan 15-30 menit pertama untuk meditasi, olahraga ringan, atau sekedar minum teh sambil merencanakan hari. Dengan begitu, kita memberi kesempatan pada pikiran kita untuk memanaskan mesin, tanpa langsung diserbu oleh informasi dari luar. Kita jadi lebih siap menghadapi hari, dan stimulus yang datang setelahnya bisa kita proses dengan lebih tenang. Kemudian, belajar bilang tidak adalah salah satu keterampilan paling penting dalam menjaga pintu tol mental. Ini bukan hanya soal menolak permintaan orang lain, tapi juga menolak untuk terlibat dalam percakapan atau perdebatan yang nggak penting, menolak untuk terus-menerus mengecek media sosial, atau menolak untuk membiarkan berita negatif merusak suasana hati kita. Mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak selaras dengan tujuan dan nilai-nilai kita adalah perlindungan diri. Ini adalah cara kita memberikan ruang bagi hal-hal yang benar-benar penting untuk masuk dan berkembang di dalam pikiran. Salah satu sumber stimulus terbesar saat ini tentu saja media sosial. Platform ini dirancang untuk membuat kita terus-menerus scrolling dan terpapar konten. Kita melihat kehidupan orang lain yang terlihat sempurna, liburan mewah atau pencapaian besar, dan tanpa sadar, kita membandingkan diri. Perbandingan ini seringkali nggak adil, karena kita hanya melihat sampulnya, bukan proses di baliknya. Mengontrol pintu tol mental berarti kita harus memilih dengan bijak siapa yang kita ikuti, konten apa yang kita konsumsi, dan seberapa sering kita berinteraksi dengan platform itu. Kita bisa memanfaatkan fitur mute atau unfollow untuk membersihkan feed kita dari hal-hal yang toksik atau nggak relevan. Kita bisa membatasi waktu layar atau bahkan uninstall aplikasi yang terlalu banyak menyita energi mental kita. Ini bukan pelarian, melainkan strategi. Selain dari dunia digital, stimulus juga datang dari lingkungan sosial kita. Ada orang-orang yang energinya positif, yang bikin kita merasa didukung dan termotivasi.
Tapi ada juga orang-orang yang sebaliknya, yang suka mengeluh, bergosip, atau bahkan merendahkan. Mereka adalah kendaraan yang membawa polusi mental ke dalam pikiran kita. Mengoperasikan pintu tol mental artinya kita harus menjaga jarak dengan orang-orang yang energinya negatif. Bukan berarti kita harus memusuhi mereka, tapi kita bisa membatasi interaksi, tidak terlalu mendengarkan keluhan mereka, atau dengan sopan mengalihkan pembicaraan ke topik yang lebih positif. Dengan begitu, kita melindungi pikiran kita dari dampak negatif yang bisa menggerogoti energi dan semangat kita. Terkadang stimulus yang paling sulit disaring adalah pikiran kita sendiri. Pikiran yang berulang-ulang, kekhawatiran yang berlebihan, atau self-talk negatif. Ini adalah kendaraan yang sudah berada di dalam tol, tapi bergerak lambat dan membuat macet. Untuk mengendalikan ini, kita perlu berlatih kesadaran diri. Meditasi, mindfulness, atau journaling adalah beberapa cara efektif. Dengan berlatih mindfulness, kita belajar mengamati pikiran-pikiran itu tanpa menghakimi atau hanyut di dalamnya. Kita sadar bahwa itu hanya pikiran, bukan kebenaran mutlak. Kita bisa membiarkannya lewat seperti awan di langit tanpa harus menghentikan lalu lintas di jalan tol mental kita. Menulis jurnal juga bisa jadi alat yang kuat. Dengan menuangkan semua isi pikiran ke dalam tulisan, kita seperti mengeluarkan kendaraan-kendaraan yang macet dari dalam kepala dan meletakkannya di area parkir yang terpisah. Ini memberi kita jarak untuk melihat pikiran itu dari sudut pandang yang berbeda, mengenali polanya, dan memutuskan mana yang perlu kita berikan perhatian dan mana yang harus kita buang. Proses ini membantu kita mengidentifikasi stimulus internal yang gak produktif dan membuangnya sebelum ia sempat menimbulkan masalah. Pintu tol mental juga mengajarkan kita tentang pentingnya istirahat. Seperti jalan tol yang butuh perbaikan, pikiran kita juga butuh waktu untuk istirahat dan pulih. Terlalu banyak stimulus tanpa istirahat akan menyebabkan kelelahan mental yang sering disebut burnout. Ini bisa ditandai dengan perasaan lelah yang terus-menerus, mudah marah, sulit berkonsentrasi, dan kurangnya motivasi. Cara istirahatnya bisa bervariasi, bisa dengan tidur yang cukup, melakukan hobi yang menenangkan, atau hanya sekadar duduk diam tanpa melakukan apa-apa. Ini adalah waktu di mana kita menutup total pintu tol dan membiarkan pikiran kita bersih-bersih dan mengisi ulang energinya. Jadi, mengoperasikan pintu tol mental ini adalah sebuah latihan seumur hidup. Ini bukan sesuatu yang bisa kita kuasai dalam semalam. Kita akan terus-menerus diuji oleh berbagai stimulus baru. Kadang kita berhasil menyaringnya dengan baik, kadang juga kita kecolongan. Yang paling penting adalah kesadaran untuk terus berusaha. Setiap kali kita merasa stres, cemas, atau kewalahan, itu bisa jadi sinyal bahwa pintu tol kita sedang macet. Itu adalah saatnya untuk berhenti sejenak, mengevaluasi stimulus apa yang sudah masuk, dan mulai menyaringnya lagi. Dengan menerapkan konsep pintu tol mental, kita nggak lagi jadi korban dari lingkungan kita. Sebaliknya, kita menjadi pengelola pikiran kita sendiri. Kita memilih dengan bijak apa yang kita izinkan masuk, kita menolak hal-hal yang nggak penting, kita membersihkan kekacauan yang sudah ada, dan kita memberikan waktu istirahat yang cukup. Hasilnya apa? Pikiran kita jadi lebih jernih, kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, dan emosi kita jadi lebih stabil. Kita bisa menjalani hidup dengan lebih tenang dan terkendali, tidak lagi terombang-ambing oleh arus informasi dan emosi yang datang dari luar. Ini adalah kekuatan yang sangat besar dan kuncinya ada pada kesadaran kita untuk membuka atau menutup pintu tol mental kita.